Selamat pagi anak-anak SMP Bogri 3 Yogyakarta. Pagi, siang, atau sore, kapanpun kalian menonton video ini. Ketemu lagi dengan saya di sini, Pak Catur, ya, atau bisa juga dipanggil Pak Situ, ya, untuk sesi yang berbeda dari biasanya. Kali ini kita bertemu di dalam sesi kelas inspirasi. Nah, kelas inspirasi di sini nanti kita akan sama-sama melihat, mendengarkan pengalaman-pengalaman dari alumni SMP Bogri 3 Yogyakarta dari berbagai bidang. Ya, alumni dari SMP Bogri 3 yang saat ini sudah bergelut di berbagai bidang, sudah menjalani berbagai profesi. Ya, di sekitaran kita pasti ada banyak orang-orang yang mampu memberikan inspirasi. Nah, salah satu contoh orang-orang yang mampu membangun inspirasi adalah dari alumni SMP Bogri 3 Yogyakarta. Sudah bersama Pak Catur saat ini ada 2 orang alumni yang kebetulan juga bersaudara, kakak adik, brother and sister, ya, brother and sister, ya. Yang dulu SMP-nya sama dari SMP Bogri 3 Yogyakarta. Ya, mari kita sambut Mas Lintang dan Mbak Candi Ayu. Yeay. Halo. Ya. Ini ada dengan Pak Catur sekarang ini, ya. Kita ngobrol-ngobrol karena kondisinya masih pandemi dan apalagi sedang diberlakukan PPKM, ya. Darurat lagi PPKM-nya, maka untuk sesi kelas inspirasi ini kami melakukannya secara virtual. Ya, ini kebetulan Mas Lintang ada di New Zealand ini kalau tidak salah ini. Iya, no. Ya, lagi saya ada di Zimbabwe. Mau pulang ke Indonesia nggak bisa, ini PPKM juga di sana. Oh, iya, di lockdown, Mas. Oh iya, di lockdown di sana. Itu kalau Mbak Ayu kayaknya baru di Namibia ya itu. Iya. Kayaknya iya itu. Terdampar kemarin kita itu, makanya. Ya. Bisa. Enggak, ini ada Mas Lintang dan Mbak Candi Ayu. Kalau nama formalnya Mas Lintang itu Yefta Lintang Almeida Raden Mas. Kalau tidak salah seperti itu. Nganggo Raden Mas lah itu ya. Berarti saya baca ini. Kemudian ada Mbak Candik Ayu Paskah Rani. Bener ya? Benar. Ya, itu dulu lahirnya Paskah kalau tidak salah. Digaduk-gaduk aja. Ya, mereka alumni SMP Bogri 3 Yogyakarta yang dulu juga aktif di SMP Bogri 3. Kalau seingat saya itu Mas Lintang itu aktif di Tonti. Oh, Tonti angkatan pertama peleton cowok ya Mas Lintang ya? Iya, betul itu. Ya, yang dulu komandannya naik motor langsung jatuh di perempatan koram itu ya. Iya. Betul itu. Terus selain itu Mas Lintang ini juga gitaris band. Wah, gitaris band di SMP Bogri 3 Yogyakarta. Kemudian kalau Mbak Ayu ini dulu aktif di Tonti juga, aktif di OSIS. Mas Lintang juga aktif di OSIS. Kemudian sekarang ini kayaknya lagi apalagi laris ini di dunia entertainment ini. Jadi model video klip ya, selain mungkin aktif di dunia per gram-graman itu, atau kalau dulu musikali yang gambarnya mumet-mumet itu ya. Iya, betul. Gitu. Nanti untuk teman-teman bisa searching apa mungkin nyari Mas Lintang atau Mbak Ayu itu di media sosial. Oke, kita akan mulai berbagi cerita ini. Mungkin tadi kan itu perkenalan versi saya, Mas Lintang dan Mbak Ayu. Nah, sekarang mungkin perkenalan versinya Mas Lintang dan Mbak Ayu. Mas Lintang itu siapa? Terus dulu lulusan angkatan berapa? Sekarang sibuk apa? Pokoknya tentang jenengan semuanya. Monggo Mas Lintang dulu mungkin. Oke, halo adik-adik Bogri 3 SMP Bogri 3. Suka terbalik-balik saya kalau bicara ya. Ya, perkenalkan ya, nama saya Yefta Lintang Almeida, saya alumni Bogri 3 angkatan 2012. Jadi saya masuknya itu tahun 2009, lulus 2012. Ya puji Tuhan naik terus gitu, nggak ada nunggangnya. Itu. Dan kegiatan saya itu sekarang saya buka usaha, buka warung namanya Nasgil ya.
Jadi adik-adik kalau lapar tengah-tengah PPKM gini bisa cari naskil di Grab dan di GoFood. Ya marketing dikit lah ya Pak Cito ya. Ya. Ya, itu secara singkatnya ya. Terus apalagi nih Pak Cito? Ya, kesibukannya apa? Tadi sudah ya buka Ya, awal. udah tadi. Dulu pengalamannya ketika SMP, ngapain aja? Ya, pengalaman waktu SMP itu tadi yang udah dibilang sama Pak Cito itu ya, ikut Tonti cowok angkatan pertama gitu. Ya masih begitulah, hal-hal yang baru itu masih seperti itulah. Masih unyu bawahnya. Kebalik-balik hal yang wajar ya. Itu. Terus saya juga OSIS 2 tahun dari kelas 1 ke kelas 2 ke kelas 3 itu saya selalu diisi kesenian, habis itu di persekutuan saya juga aktif ngiringin ibadah, di ekskul band saya juga ikut lomba-lomba juga. Kebetulan dulu zamannya saya itu ada 2 band ya Pak Cito ya, ada 2 band. Terus kita sering berpartisipasi lomba, mengisi acara. Terus Natalan kita ngiringin, main di radio RRI dulu juga udah pernah, main di TVRI dulu juga pernah gitu dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sih pengalaman-pengalaman ya di Bogri 3 itu yang membuat saya sekarang kayak gini juga, salah satunya seperti itu Pak Situ. Apa ya bahasanya? Oke, sangar pokoknya. Biasa pengusaha kan seperti itu, Mas Lintang. Oke, berikutnya ke Mbak Ayu, Mbak Candi Ayu. Monggo. Ya, halo adik-adik semua SMP Bogri 3. Perkenalkan, aku Candi, biasanya dipanggil Ayu. Aku lulusan angkatan 2016. Oh enggak sih? Yang boleh sekolahku. Oh. Aku nak dewi. Sorry lali kan. Titik lali. Nah, angkatan 2016. Untuk pengalaman aku di Bogri 3 itu cukup banyak dan ngebantu aku juga untuk bisa sampai saat ini juga. Nah, apa yang aku lakuin di Bogri 3 itu dulu aku aktif juga di OSIS. Kemudian aku juga aktif dalam persekutuan. Aku juga ikut Tonti. Terus aku juga aktif di ekstrakurikulernya band. Terus juga hampir sama juga kalau suka ikut lomba-lomba gitu dan memenangkan juara-juara dari lomba-lomba band itu juga. Terus aku juga sempat ikut nari juga, di situ juga nari di Bogri 3, terus sampai ngisi juga di acara Natal, terus acara-acara yang lainnya gitu. Terus apa yang aku dapat dari Bogri, apa yang aku dapat selama di Bogri 3 sampai saat ini tuh adalah kesimpulannya ada kepercayaan diri. Karena dulu pertama kali banget aku masuk itu emang belum ada nyalinya gitu. Aku inget banget. Dan pas itu lagi latihan band buat ngiringin Natal. Inget banget itu latihannya di depan lapangan. Terus karena masih awal-awal toh, masih kelas 7 barusan masuk gitu. Ya kan isin-isin gitu toh, isin-isin. Inget banget itu kayak nyanyi yo, suaranya titik gitu loh, sampai durianai, sampai mangap, dikon mangap, minta eling banget. Itu sih dari situ yang bantu aku bisa percaya diri sampai sekarang ini kayak gitu. Jadi nggak cuma di situ aja, di latihan lainnya juga kan dibantu. Itu sih. Bagus. Oke. Kalau sekarang kesibukannya apa Mbak Ayu? Oh iya. Sekarang kesibukannya kuliah di Atmajaya jurusan fotografi. Terus selain itu juga aktif di media sosial. Bisa di-follow nanti atau dicek Kayu Paskarani.
Nanti kalau mau endorse Mbak Ayu bisa, cuman masalah biaya transaksinya ke Masnya. Ya. Oh, Ya, bisa. Oke, salah satu berarti aktif di media sosial juga ya Mbak Ayu ini ya. ya aktif di media sosial juga. Oke, kalau Masnya aktif juga di Mas Lintang juga aktif di media sosial juga ya, bagian sambat ini. Tapi nggak ada yang gagas. Oke, bercanda ya, ini hanya bercanda ya untuk anak-anak ya. Paling tidak tadi dari Mbak Ayu dan Mas Lintang di sini ada poin yang penting ya, Mas Lintang dan Mbak Ayu ini ketika SMP itu, ketika di SMP Bobi 3 itu banyak terlibat dalam berbagai kegiatan. Ya mungkin tadi disampaikan Mbak Ayu, ya agak susah juga, dipaksa malu tapi dipaksa mangap, wah. Sama halnya juga untuk band, pasti kalau main gitar genjrengnya kleru ya pasti didrill, diulang. Tontil juga kalau jalannya kurang pas juga pasti diulang-ulang. Tapi di situ ada istilahnya poin plusnya, di mana dari setiap kegiatan yang ada di SMP Bogor 3 itu mampu memberikan menumbuhkan kepercayaan diri sehingga bisa membantu sampai ada di posisi sekarang ini ya, kurang lebih kalau saya simpulkan dari apa yang Mas Lintang dan Mbak Ayu ceritakan tadi. Oke, kemudian tadi kan itu tentang gambaran ketika SMP. Nah, pasti dong ketika Mas Lintang dan Mbak Ayu itu sekolah dulu, khususnya pas SMP itu ya, dengan masa remaja yang seperti itu, kita semuanya tahu masa pencarian jati diri, identitas diri atau jati diri. Kadang ya kalau orang tua bilang ya ada belingnya, ada nurutnya. Nah, ketika zaman-zaman Mas Lintang SMP dan Mbak Ayu SMP kemarin, apakah fase-fase seperti itu juga dialami? Dan bagaimana respon keluarga? Ya, bagaimana respon keluarga ketika Mas Lintang dan Mbak Ayu ada di posisi seperti itu, di masa-masa perkembangan atau di masa-masa SMP yang dinamikanya sangat banyak sekali? Apakah mendukung dengan aktivitas yang banyak? Apakah ketika Mas Lintang dan Mbak Ayu menyampaikan saya pengen ikut ini, ikut itu ada larangan atau gimana? Monggo Mas Lintang po Mbak Ayu dulu. Yuk. Kamu dulu Mbak Ayu. Oh ya, nek untuk larangan-larangan tuh nggak ada sih ya, tapi nek beling di masa beling-belingnya ya mesti ada. Tuh, terus ya tapi ya mbok sih ya, Bapak Ibu ngerti apa ora nek aku beling pas. Ya pasti tahu lah orang ada laporan mestinya. Tapi aku ya. Nek untuk ikut kegiatan apapun itu emang nggak ada larangan, karena kan di sisi lain yo terus lihat usahain juga. Kalau emang itu kegiatannya positif buat aku yo kenapa enggak, jadi ya masalah sih dengan banyaknya kegiatan itu, yang penting emang kita bagi waktunya ya, dan nggak ninggalin pelajarannya itu sih. Itu menurut aku. Oke. Mas Lintang. Ya sama sih Mas, kan satu rumah kan sama adik saya. ya dulu itu ya emang mungkin kalau menurut saya itu masa-masa SMP itu masa-masa di mana kita itu dibentuk gitu loh Mas, karakternya seperti apa. Dan jadi ketika masuk SMA itu apa yang udah kita dapat dan kita terima selama SMP itu sangat membantu ketika SMA gitu. Nanti jalannya mau kayak gimana gitu. Ya dulu sama juga ketika waktu SMP kayak gitu. Pasti ada fase-fase di mana kita agak nyeleweng, ada yang di mana kita nurut dan lain sebagainya. Cuman kalau dari saya itu ya puji Tuhannya karena aktif di kegiatan-kegiatan sekolah, jadi itu bisa mengimbangi gitu loh Mas. Jadi biar enggak bablas yang ke hal-hal yang lebih ke negatif aja sih kayak gitu. Jadi emang maksudnya ketika kita ikut kegiatan itu kita juga terkontrol oleh pihak sekolah juga dan lain sebagainya kayak gitu. Dan banyak hal-hal yang diterima yang akhirnya bisa membentuk
karakter kita ke depannya juga. Itu sih Mas kalau saya dari. Oke. Ya berarti orang tua atau keluarga support ya. Ya. Dengan berbagai aktivitas yang diikuti ketika SMP kemarin, kalaupun mungkin ada hal-hal yang sekiranya dibilang bandel, ya itu bandelnya masih dalam tahap yang normal ya. Ya. Dalam arti masih wajar lah, tidak terus jadi kriminal sejauh ini ya. Karena yakin kalau seandainya terus jadi kriminal nggak bakalan ada di sini sekarang ya. Ya nggak mungkin Anda mewawancarai kita berdua. Pasti. Itu. Ya, oke. Oke, itu tadi support untuk keluarga. Berikutnya nih, tadi kan kalau Mbak Ayu sudah menceritakan hal yang paling diingat, istilahnya apa ya, gemblengan atau apa, kesan yang benar-benar diingat ketika salah satu atau bagian dari SMP Bobi 3 memberikan penekanan atau memberikan motivasi agar anak-anak atau agar khususnya Mbak Ayu dan Mas Lintang. Mbak, terima kasih. Terima kasih. Bagus. Luput ini ya, agak luput. Sampai mana tadi ya? Maksudnya memberikan penekanan agar anak-anak itu bisa mencapai kemampuan yang lebih meningkat. Atau tadi kan dibilang nyanyi karena malu jadi cuma lirik-lirik terus dipaksa ayo dibuka bengok misalkan seperti itu. Nah kalau dari Mas Lintang ini kesan atau pengalaman yang paling diingat ketika mungkin guru atau pembina ekstra atau mungkin pembimbing Mas Lintang selama di SMP Bobi 3 memberikan materi itu, kesan yang paling diingat itu yang seperti apa? Ya banyak sih ya Mas. Terutama juga dari yang mewawancarai saya itu juga lebih banyak sebenarnya. Gitu. Tapi yang paling tak ingat waktu dulu ya, waktu pas SMP kelas 1 itu yang pertama kali saya ingat dan akhirnya saya mau berani untuk tampil gitar itu ketika saya ngiringin persekutuan. Waktu itu pembinanya masih Mas Frans. Oh iya, Mas Frans. Drummer itu ya? Ya, drummer. tapi di situ apa namanya saya dikasih tugas untuk ngiringin, cuman saya menunda-nunda karena saya nggak yakin, nggak percaya diri dan lain sebagainya. Intinya saya belum siap lah. Dan suatu ketika dia ngomongnya simpel, cuman bikin saya jelek gitu loh. Kalau misalnya dia ngomong sama saya kayak gini, kalau misalnya kamu nggak siap mulai sekarang, terus mau kapan kamu siapnya? Siap nggak siap, kamu harus siap hari ini juga. Akhirnya ya udah mau nggak mau saya ngiringin hari Jumat itu, dan pertama kalinya saya tampil ya hitungannya walaupun cuma 3 kelas jadiin 1, tapi bagi saya itu kayak kita penontonnya banyak banget loh Mas. Bahkan ketika kabelnya saya aja mau putus itu saya nggak berani buat betulin. Ringit itu, saya main band berasa kayak main basket, jadi benar-benar dan sebagainya. Mati kutu. Dan itu pengalaman pertama hingga akhirnya masuki di SMP kelas 2 ketika saya mulai lomba-lomba band. Saya di situ juga secara teknik skill main musiknya emang masih tahap belajar kan, tapi banyak hal yang menyupport dan mungkin dengan cara yang bisa dikatakan dengan cara yang agak digembleng lah kayak gitu loh. Mungkin belum tentu semua anak-anak di usia saya bisa menerima kayak gitu juga gitu. Terutama sampean juga kan kalau ngomong kayak gitu dan lain sebagainya kadang suka nyelkit kayak gini. Cuman ya itu tadi banyak ada sih, tergantung kitanya juga sih mengambil itu sebagai hal yang positif atau yang negatif. Iya. Di SMP kelas 2 itu waktu memasuki masa band, terus yang waktu di SM kelas 3 juga waktu di OSIS saya diajarkan untuk ngomong di depan, ya public speaking lah kayak gitu ya. Siap gak siap ya apa yang kita utarakan ya harus disampaikan dan lain sebagainya kayak gitu. Terus banyak hal-hal juga yang mungkin apa namanya bagi kita itu sepele tapi ternyata itu nggak sepele kayak gitu loh Mas. Terutama apalagi kalau misalnya lagi di luar jam sekolah terus kita ngobrol-ngobrol kayak gini-gini sama sampean kayak gini-gini banyak banget Mas, saking banyaknya sampai saya nggak inget. Cuman bukan nggak inget dalam artian, tapi
itu secara nggak langsung sudah tertanam gitu loh Mas. Gitu. Ya, jadi di alam bawah sadar ya. Nah, secara nggak langsung sudah di alam bawah sadar. Oke. Ya, jadi karena tadi bimbingan dari guru, terus pelatih yang mungkin sudah tahu potensinya, terus dipacu terus, dimotivasi terus sehingga bisa berhasil ya, kurang lebih seperti itu. Ditambah mungkin yang disampaikan Mas Lintang tadi, suasana sekolah yang mungkin homey banget ya, kayak di rumah gitu. Iya, betul. Di rumah, sehingga tadi kesan-kesan yang istilahnya tidak bisa bisa nyantai gitu loh. Jadi bisa nyantai, itu memberikan andil untuk perkembangan kemampuan ataupun capaian yang dimiliki oleh Mas Lintang ini, khususnya kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini mungkin sedikit diberikan jembatan dulu Mas Lintang. Karena kan ini gap angkatannya jenengan dengan yang sekarang ini kan cukup jauh ini. Oh ya jelas, wes tua aku berarti ya. Itu jadi gini, diberikan gambaran bahwa di SMP Bogor 3 Yogyakarta itu kondisinya itu memang sangat kekeluargaan sekali. Ya, kami berikan gambaran seperti ini. Ketika kami ada di dalam kelas, kondisi belajar mengajar, ya di situ ada batasannya siswa dan guru, ya siswa dan guru. Tetapi dalam proses pembimbingannya, dalam proses pembimbingan untuk mendampingi anak-anak, kami menjalin hubungan yang jauh lebih erat, dalam artian gini, ketika bisa kita dekat dalam arti seperti anak dan orang tua atau adik dan kakak seperti itu akan kita jalin demi kebaikan dalam pencapaian hasil pembelajaran, baik itu ekstrakurikuler maupun hasil pembelajaran yang sifatnya akademis. Sehingga ketika kita ketemu saling menyapa, Pak, Bu, Mas, Mbak, itu sebagai hal yang biasa gitu. Bahkan ketika di jalan ketemu dengan keluarga dari kita semuanya juga say hello itu sangat dekat, dan bahkan mungkin sampai bercanda segala macam itu bisa semakin bisa dekat sekali, kurang lebih seperti itu. Jadi ini memberikan kami berharap, khususnya saya berharap bisa memberikan gambaran kepada anak-anak yang saat ini mungkin dalam hampir 2 tahun ini pembelajarannya secara online ya Mas Lintang ya, mungkin tidak mengalami seperti kita dulu ya. Kalau kita dulu kan ketemu, mungkin kalau dijewer ya dijewer, digandeng ya digandeng, dijajaki es ya bisa merasakan esnya seperti apa. Kalau yang untuk adik-adik sekarang ini atau siswa kelas 7, 8, dan 9 ini kan kemarin sempat sampai dengan sekarang itu mengalami pembelajaran atau menjalani pembelajaran secara online, jadi tidak bisa merasakan itu. Namun ya tetap pasti akan ada unsur kedekatan itu, yaitu melalui mungkin komunikasi lewat chattingan, uploadan media sosial, ya seperti itu akan merasa kedekatannya. Bahkan di antara kami itu misalkan manggil anak-anak dengan sebutan D, Na, No, Do, Le, ya itu mungkin sesuatu yang wajar, karena ini kami ingin membantu kedekatan, membangun kedekatan dengan anak-anak seperti itu. Jadi biar ini anak-anak punya gambaran, ini kok antara Mas Lintang, Mbak Ayu dengan saya ini kok bisa ngobrolnya seperti ini, karena memang kalau mungkin pemain badminton misalkan diibaratkan pemain badminton, chemistry-nya dapat ya. Iya, betul. Chemistry-nya dapat. Bisa dapat gitu. Kayak orang pacaran gitulah pokoknya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Iya, serius deh. Tapi emang itu yang diomongin Mas itu tadi emang betul sih, karena emang waktu dulu emang banyak hal sih, maksudnya kegiatan yang di luar sekolah kita juga jalin. Seperti dulu saya sama beberapa guru-guru, salah satunya juga Mas itu, kita sepedaan sampai ke Klaten. Oh iya, ya. Itu ya. Tapi emang banyak hal yang ya udah kayak temen gitu loh, cuman temen tapi dalam artian ada batasan untuk bercanda, bukan kayak bercanda kayak sesama terus ngomongannya kasar kayak gitu, enggak. Iya. Gitu. Banyak lah, dan salah satu yang tak ingat dari ini orang satu ini ketika setiap kali ada kegiatan-kegiatan di SMP Boga, terus ketika kita agak bahasa nganunya itu agak kendor gitulah semangatnya melihat kondisi dan lain sebagainya, dia selalu bilang hantam rata, dan itulah yang membentuk saya sekarang ini, apa-apa digas ya.
tergantung bagaimana kita menangkapnya ya sebenarnya ya. Hantam rata dalam artian itu yang positif bukan yang negatif kayak gitu. Pokoknya banyak hal-hal yang mungkin bisa diterima tapi ya itu yang bagi kita itu sebenarnya sepele tapi ternyata itu enggak sepele, itu berdampak untuk jangka berarti ya, memberikan gitu. arti tersendiri. Tergantung kita melihatnya saja sih. Ya. Hantam rata, kalau ragu-ragu hantam rata aja hasil terakhir ya. Hanya ada tonti cowok pertama ya kayak gitu. Iya. Prinsip hantam rata. Kayak gimana pikir belakang. Iya. Kayak gitu. Nah, karena ini kesempatan untuk maju itu kan nggak bisa datang 2 kali. Mungkin di Mbak Ayu juga ketika kemarin tadi menyampaikan latihan untuk Natal di lapangan segala macam. Woi, ini kan latihan nggak bakalan datang 2 kali besok-besok. Kalau seandainya bisa memaksimalkan saat ini, besok pasti akan naik level lagi. Makanya istilah hantam rata, yang penting jalan, nanti hasilnya dipikir belakangan, itu adalah sebuah ungkapan atau sebuah bisa dikatakan kalimat motivasi yang memang harus ada. Gitu. Karena kalau nggak seperti itu ya nggak mungkin Mas Lintang, Mbak Ayu juga menjalani kegiatan kemarin itu bisa seberani itu, bisa sehebat itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat anak-anak, buat teman-teman, buat anak siswa kelas 7, 8, dan 9, ini juga kami berharap semangat itu juga tetap ada. Ketika mengikuti kegiatan ekstra ya ikuti dengan telaten. Kalaupun harus dikoreksi ya pahami koreksi itu sebagai sesuatu yang membangun dan pedelah dengan apa yang ada di dalam dirimu karena pastikan setiap kesempatan itu akan mengasah semakin bagus lagi. Seperti itu ya. Oke, berikutnya sekarang masuk ke profesi yang sekarang ini digeluti ya, ke Mbak Ayu dulu ini. Oke. Kan, kalau Mbak Ayu ini kan katakanlah kekinian banget ya, istilahnya kalau kids zaman now, kalau kids kan istilahnya anak-anak banget. Pokoknya intinya gaul lah, gitu. Intinya gaul lah. Dunia media sosial itu menjadi salah satu aktivitas yang intens Mbak Ayu jalani sekarang ini. Entah itu untuk kesenangan pribadi atau wujud ekspresi, ataupun mungkin wujud ekspresi kesenangan yang mungkin bisa menghasilkan sesuatu. Ya. Nah, di sini mungkin bisa berbagi cerita kenapa Mbak Ayu bisa memilih aktif dalam media sosial dan apa saja mungkin tips dan trik atau kiat-kiatnya agar anak-anak atau siswa SMP Bobri 3 yang sekarang ini ada di kelas 7, 8, dan 9 bisa memanfaatkan media sosial itu dengan bijak, dengan baik, dengan positif sehingga nantinya memberikan sesuatu yang positif juga untuk diri mereka sendiri. Monggo Mbak Ayu. Oke, jadi kalau emang aku tuh udah aktif di media sosial itu emang dari sejak SMP sebenarnya, sampai sekarang ini. Dan yang aku terapkan itu ya yang paling penting itu adalah kita itu bisa percaya diri, berani. Pokoknya itu tujuannya lah. Apa yang kamu punyain, bakat yang kamu punyain, ya wes diterapin aja di situ gitu. Dulu itu emang aku dasar suka foto, jadi ya emang dari dulu zaman SMP emang selalu foto-foto hunting ngono lho. Awalnya ya mau biasa-biasa wae, cuman ya foto gue cuman buat kesenangan aja gitu. Terus ya pada akhirnya bisa sampai sekarang ini dan emang aku aktif titik-titik spam, titik-titik dari story lah, inilah, titik-titik juga kebantu dari situ juga. Tapi yang paling kuncinya tuh adalah yaitu emang kudu berani sih. Karena dari situ, dari apa kamu udah berani atau kamu udah punya kepercayaan diri, kamu emang udah sadar gitu loh. Nih, aku tuh bisa kayak gini, yaudahlah kenapa nggak aku manfaatin dari situ. Itu juga menurut aku juga memperoleh hasil yang untung juga sih buat kitanya gitu, karena dari apa yang kita lakuin itu tuh untungnya tuh bener-bener nggak terduga gitu loh, kayak gitu sih. Terus apa mungkin jadi kok ya tak kira
istilahnya menggunakan media sosial dengan bijak biar bisa selalu mendapatkan manfaat yang bagus atau manfaat itu masih positif ya, untuk sesuatu yang positif. Karena kan mungkin ya bukan mungkin, pasti kita sama-sama tahu bahwa media sosial itu seperti halnya pisau bermata dua. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Nah, di sini mungkin kiat yang dilakukan Mbak Ayu sendiri, bagaimana sampai sekarang ini bisa menggunakan media sosial, bisa memilah mana hal yang baik dan yang buruk, sehingga nanti dalam prakteknya atau dalam kehidupan sehari-hari media sosial ini bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi sesuatu yang membantu kita dalam mengembangkan diri kita, dalam mengembangkan PD kita, dalam mengembangkan bakat kita yang seperti Mbak Ayu lakukan, yang Mbak Ayu sampaikan tadi. Iya. Apa kiatnya kira-kira Mbak Ayu? Apa sih Mas? Kiatnya, mungkin tipsnya buat ya. Biar bisa tetap bisa menggunakan media sosial, terus dengan bijak, terus bisa memberikan manfaat yang baik. Itu karena kan anak-anak pasti dong rata-rata itu SMP bahkan SD pun, apalagi sekarang zamannya sekolah online, itu pasti bersentuhan dengan internet, bersentuhan dengan media sosial. Nah, di sini mungkin Mbak Ayu bisa memberikan kiat, tips atau trik biar bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Oke, Nek, tipsnya itu tuh kunci pertamanya yaitu percaya diri, terus berani, nggak usah takut untuk kayak minder gitu loh. Aku tapi nggak pantas nih gitu. Itu jangan, karena hal yang kayak gitu atau pikiran seperti itu tuh yang ngebatasin kita untuk bisa berani maju ke depan gitu kan. Terus apalagi ya, kembanginlah apa yang kalian punya, apalagi posisi sekarang di masukin SMP itu kan yang dibilang di awal itu kan tempat kita membentuk diri kita itu seperti apa gitu. Nah, dari situ mumpung masih panjang juga, jadi memang nggak ada salahnya untuk kita tuh ngebentuk dari saat ini gitu. Yang penting tahu apa yang baik sama yang enggak gitu, tahu ngebatasin lah apa yang emang harus di-post sama gimana cara kita berbicara di sosial media, karena kan emang sosial media kan luas ya, dan siapa aja, banyak orang itu tuh bisa lihat sosial media kita begitu. Dan mungkin kalau di sosial media juga kan nggak semua orang yang mungkin nggak follow kamu atau emang mungkin nggak mengikuti kamu tuh bahkan juga bisa tahu kamu kayak gitu. Jadi yang penting emang tahu gimana membatasi diri di dalam sosial media, tapi kita tuh juga tetap harus ada keinginan atau kepercayaan diri dari kepercayaan. Minum dulu Mbak, yuk ngopi. Apanya? Gitu. Dan tambah aja sih, karena sosial media kan tempat untuk berekspresi kan. Jadi yang penting dan jangan jangan percaya sama omongan orang-orang atau mempeduliin omongan orang-orang yang wah gak cocok gini. Justru dari omongan itu kayak ngebuktiin kalau emang pantas kayak gitu. Intinya gitu. Oke, ya berarti kurang lebih yang penting pede, kemudian berani, kemudian bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan tentu saja mungkin ini yang kadang dilupakan oleh anak-anak, yaitu bimbingan orang tua. Mungkin itu ya Mbak Ayu ya, bimbingan orang tua. Jadi memang wajib kalau seandainya anak-anak bermain media sosial itu harus dibimbing dengan orang tua. Dalam artian ketika mungkin di situ ada sesuatu hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti, atau mungkin di chatting oleh orang yang tidak dikenal segala macam, bisa menyampaikan kepada orang tua, ya ini itu apa, maksudnya apa segala macam, sehingga orang tua mampu memantau
kita semua atau anak-anak khususnya itu dalam memanfaatkan media sosial dan kita tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif tentunya. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Ayu ya. Karena kan zaman sekarang modus media sosial itu banyak banget. Ya, nanya A, B, C segala macam, taunya endingnya berbuat kejahatan, ya, berbuat kejahatan segala macam. Jadi bimbingan orang tua itu penting. Nah, ini berkaitan dengan kayak yang tadi saya tanyakan, support keluarga tadi ya, kalau seandainya keluarga mensupport segala macam, terus hubungannya menjadi dekat, kita bermain media sosial itu kita pasti terbuka. Pak, Bu, saya posting kayak gini, Pak, Bu, saya ada teman seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Oke, that's right ya. Berikutnya ini balik ke Mas Lintang ini. Oke. Sebagai seorang pengusaha, sebut aja pengusaha ya, CEO ya. CEO Nasgil. Kalau pengusaha ini kan menurut catatan saya ini kan Mas Lintang udah jatuh bangun bergelut dalam dunia persilatan usaha ini kan banyak, mulai jadi barista juga dijalani ya ta? Punya usaha kopi, kedai kopi ya kan, join dengan teman-teman juga tuh itu. Iya. Nah, terus yang terakhir ini kan Mas Lintang membangun nih usaha sendiri di atas kaki sendiri. Nah, kira-kira Mas Lintang, kiat atau tips dan triknya yang bisa Mas Lintang bagi untuk teman-teman, untuk anak-anak SMP Bobi 3 agar nantinya ketika mungkin sudah lulus sekolah atau mungkin tertarik dalam bidang usaha tertentu itu bisa berani, bisa melakukan usaha atau istilahnya bisa menumbuhkan semangat untuk berusaha. Kira-kira apa yang bisa dibagikan Mas Lintang? Apa ya Mas ya? Sebenarnya itu emang semua pekerjaan itu sama pentingnya Mas ya. Jadi bukan berarti ketika kita harus jadi pengusaha kayak gitu, enggak. Maksudnya emang semua pekerjaan itu sama pentingnya, cuman yang membedakan adalah tingkat resiko, beban dan tanggung jawabnya. Tuh. Mungkin kalau misalnya orang melihat pengusaha, wah gini, sebenarnya bangun tidur dia mikirin usahanya, sebelum tidur dia mikirin usahanya, itu secara nggak langsung kerja juga. Jadi kerjanya kita itu lebih dari waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kan kayak gitu. Berbobot ya omongan Anda ini, Mas. Ayo. Kan inspirasi, gitu. Yes. Kalau emang dari SMA sih sebenarnya, emang dari SMA itu emang udah awal-awal itu saya jualan pomade. Jadi emang zaman-zaman segitu pomade emang lagi naik-naiknya. Motivasi saya itu dulu cuman simple sih, buat nambah-nambah uang sangu aja kan kayak gitu. Jadi waktu itu pomade saya ambil di di produksinya itu 30, 35, terus saya jual 65-an lah ya, untungnya kurang lebih 30-an. Kan kayak gitu udah lumayan itu, satu kaleng itu 30. Kalau 10 dapat 300 untuk anak kelas SMA kayak gitu, udah kayak gitu kan udah lumayan. Habis itu saya kembangin ya 2 tahun lah. Ya kelas 2 sampai kelas 1 akhir sampai kelas 3 awal kayak gitu saya mulai jualan sampai kuliah semester 1 2 ya pomade-nya itu. Jadi terus pelanggan setia saya itu malah saya jadikan alat marketing saya gitu. Jadi kamu kalau mau pomade gratis, jualin aku 5 pomade, nanti tak kasih 1. Kan kayak gitu. Wah, kayak multi level marketing berarti. Oh iya. Jadi akhirnya kayak gitu, akhirnya cepet-cepet, akhirnya seiring berjalannya zaman berkurang. Kayak gitu. Terus udah mulai merasakan berwirausaha gitu loh Mas itu ya. Terus sambil jualan jam juga kayak gini. Rasakan begitu. Terus yaudah akhirnya saya mulai SMA, lulus SMA itu saya coba kerja jadi penyiar radio 3 tahun itu saya di sana. Tujuannya bukan duit tapi pengalaman supaya apa yang saya dapat selama saya kerja itu dapat bermanfaat juga gitu loh. Entah nanti saya ikut orang atau nanti ketika saya berwirausaha saya sudah dapat apa yang sudah saya terima dulu kayak gitu. Terus sambil barista kayak gitu, terus bikin usaha sama temen, enggak akhirnya sekarang kayak gitu. Sebenarnya tekad saya dari dulu itu cuma simple sih Mas.
kayak gitu. Jadi udah mulai, intinya itu saya pengen punya usaha, saya nggak mau diatur orang, saya nggak mau keuangan saya itu di diatur orang kayak gini-gini. Cuman sebenarnya sih kayak gitu aja sih Mas. Jadi ketika saya mulai buka usaha gini-gini, ya emang secara dari basic keluarga tuh emang nggak ada orang tua saya yang pengusaha kayak gitu. Emang menjelaskannya itu gimana ya, sedikit ruyam gitu. Mungkin karena emang saya udah sering ikut orang kayak gitu ya. Jadi waktu kayak saya jadi penyiar, terus saya jadi marketing buku tahunan, habis itu saya jadi barista di kedai kopi. Rasanya ikut orang itu udah saya rasakan ketika teman-teman saya itu lagi seneng main-mainnya gitu. Bahkan pernah dulu di fase itu saya 1 bulan hanya libur sekali. Saya jadi penyiar dan saya harus jadi barista. Jadi selang-seling itu, dan harus masih kuliah lagi. Itu di semester 3 sama semester 4. Itu 1 bulan itu saya hanya libur sekali. Sedangkan teman-teman saya seusia-usia saya kayak gitulah, wah lagi seneng-senengnya main-mainnya, menikmati masa muda saya dan lain sebagainya. Dan di situ saya terus merasakan, wah berarti ikut orang kayak gini lah ya. Cuman emang saya nggak menutup kemungkinan ketika nanti suatu saat saya juga harus ikut orang, saya nggak mau menyangkal itu juga. Cuman udah tau lah ngerasa gitu, harus datang telat, datang harus on time, nanti akan ngelakuin kesalahan dikit harus gimana. Akhirnya saya awal kali buka itu saya ikut saudara saya jaga kantin di SMA swasta di Jogja kayak gitu. Itu 4 hari. Seandainya saya menolak dan seandainya saya memikirkan gengsi, mungkin saya nggak bisa merasakan buka usaha dulu. Karena dari 4 hari itu akhirnya saya ditawari tempat untuk berbuka usaha secara cuma-cuma, terus tanpa bayar sewa, hanya share profit dan lain sebagainya. Yaitu kesempatan buat saya gitu. Gak mungkin kan saya sia-sia. Akhirnya saya ngomong ke orang tua saya, yang penting restu dulu dari orang tua. Yaudah, akhirnya buka. Nah pesannya saya itu ketika kamu mau kayak gitu, mau kerja kayak gitu, taruh gengsinya itu jauh-jauh gitu. Karena kalau kita kerja mikir gengsi, ya udah nggak jadi nanti gitu aja. Nah emang ya begitulah. Dan lebih baik mulai SMA jangan terlalu memikirkan gengsi, karena emang SMA itu udah fase-fasenya sikut-sikutan masalah gengsi lah, ingin kita diakui keberadaannya sebagai anak yang wah kayak gitu. SMA teman-teman saya udah mobilan, saya cuma naik CB aja kayak gitu, santai gitu. Jadi emang harus meletakkan gengsi itu pada tempatnya. Gengsi boleh tuh, cuman sewajarnya aja sih kayak gitu Mas. Itu ya secara garis besarnya kayak gitu sih. Takutnya nanti kalau kelamaan malah bingung kayak gitu. Bingung ngomong apa gitu ya. Iya bener. Oke, jadi kalau saya tadi garis besar ya apa, cari poinnya yang memotivasi atau menjadi alasan utama Mas Lintang itu membangun usaha itu adalah kemerdekaan. Ya. Kemerdekaan dalam artian tidak mau diatur orang lain, dalam artian dari sisi keuangan, terus bekerja, segala macam, kemerdekaan dan kemandirian lah, dengan segala apa yang dimiliki. Dan itu membuat Mas Lintang mungkin mulai dari SMA, sudah mulai jualan dari pomade, kemudian jadi penyiar, penjaga kantin, kayak gitu ya, terus barista, bikin usaha kopi, sekarang bikin usaha namanya Naskil, ya nasi gila, gitu ya. Biar kayak orangnya gila. Oke, ya ini kan menjadi apa ya? Menjadi wacana baru untuk anak-anak, untuk siswa SMP Bobi 3 tentunya ya, dari 2 bersaudara ini istilahnya bergelut dengan dalam 2 hal yang berbeda. Ya. Mbak Ayu dengan media sosialnya, dengan aktivitas kampusnya. Mas Lintang, oh ya Mas Lintang ini juga sarjana psikologi ya. Sarjana psikologi. Lupa. Kemudian udah pernah sarjana sampai lupa saya. Sarjana psikologi dan memiliki usaha Naskil ini. Nah ini kalau seandainya di keluarga ini ya, nah ini kan tadi ngomongnya soal personal ini. Ya di keluarga ini, di antara Mas Lintang dan Mbak Ayu ini dengan posisi yang sekarang ini, itu
apakah memanfaatkan potensi saudara satu dan yang lainnya dalam mengembangkan apa yang sekarang ini digeluti. Contoh mungkin dengan usahanya Mas Lintang dan apa yang digeluti Mbak Ayu, apakah istilahnya menjalin kayak IPA itu mutualisme, seperti itu. Apakah terjalin seperti itu? Iya, jelas dong. Saya punya adik selebgram tidak saya manfaatkan, saya berarti yang salah. Kan kayak gitu. Dia punya kakak pengusaha, punya warung kayak gini, nggak memanfaatkan, dia yang salah. Tapi memanfaatkannya dalam konteksnya yang positif loh ya Mas. Positif, ya benar. Kan kayak gitu. Jadi emang saling support aja sih ketika dia ada endorse atau apa kayak gini, dia minta bantuan saya buat bantu posting, ya saya bantu kayak gini. Ketika saya juga membutuhkan talent untuk usaha saya minta tolong adik saya, ya udah. Jadi emang berbeda, cuman saling support saja sih kayak gitu. Oke. Ya. Itu Mas itu. Mutualisme ya pokoknya ya. Oke, ya. Ya itu anak-anak ya, siswa SMP Baburi 3 Yogyakarta kelas 7, 8, dan 9. Ada Mas Lintang dan Mbak Ayu. Tadi kalau kita ambil kesimpulan secara umum ya dari cerita-cerita Mas Lintang dan Mbak Ayu ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai sebuah catatan penting dalam kehidupan kita, khususnya dalam proses kita bersekolah, menjalankan aktivitas, sehingga kita mampu ada di posisi kita saat ini, atau kita mampu meraih apa yang kita cita-citakan. Yang pertama, yaitu ketika bersekolah, aktiflah dalam berkegiatan, baik itu kegiatan yang sifatnya akademis maupun non-akademis. Kalaupun seandainya di situ ada hal-hal yang mungkin kurang mengenakan secara personal, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya, ataupun mungkin pembina ekstra, percayalah bahwa itu adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Sesuatu yang baik yang diharapkan membangun motivasi. Mungkin karena frekuensinya yang masih sedikit berbeda sehingga dianggap sebagai sesuatu yang kurang enak. Ya, namun ketika dalam pembimbingan nanti, ketika dalam berproses, yakini Bapak Ibu guru dan pembina ekstrakurikuler itu pasti akan memberikan hal yang terbaik ya, dengan memberikan segala kemampuan yang dimiliki. Berikutnya adalah support keluarga ya. Dari cerita Mas Lintang dan Mbak Ayu tadi, di saat SMP, SMA itu keluarga selalu mendukung dalam berbagai kegiatan yang digeluti Mas Lintang dan Mbak Ayu, baik itu di Tonti, di OSIS, di band ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Itu keluarga support dan keluarga mengetahui. Kemudian keberanian, percaya diri, ya, prinsip hantam rata, itu menjadi dasar dalam melangkah, dalam menentukan atau memilih jalan atau jalur apa yang akan ditempuh. Dan tentu saja ya, support keluarga yang tadi sudah disebutkan itu juga termasuk dalam hal memberikan pertimbangan. Begitu ya kurang lebih ya Mas Lintang dan Mbak Ayu ya. That's right. Oke, ya. Berikutnya ini sebelum kita akhiri obrolan kita hari ini, mungkin ada closing statement ataupun mungkin quote nih ya. Quote ya dari Mbak Ayu dan Mas Lintang ya, yang bisa dibagikan ke teman-teman, ke adik-adik kelas ataupun mungkin yang menonton video ini. Yo, Mbak Ayu dulu atau Mas Lintang dulu? Ayu dulu ya, ladies first. Aku mikir sih. Oh, mikir sih, ya. Dikasih waktu ini. Yuk. Mas. Sebagai yang lebih tua kan mewakili. Apa namanya? Coy, aku juga mikir iki coy. Blit ini tak boleh neng beli. Yang jelas quote-nya dilarang hantam rata. Ya, karena tadi sudah dipakai. Betul itu. Dito ya ampun. Oke, apa saja boleh. Ini quotes-nya ya buat adik-adik ini. Mungkin sekarang kita emang masih nggak nganu sih, cuman emang ini yang juga menjadi salah satu
fondasi saya sampai sekarang juga, dan dari sistem hantam rata tadi juga itu yang menjadikan salah satu fondasi saya juga. Quotes-nya nih buat adik-adik nih ya, sadar nggak sadar, dunia ini nggak akan punya waktu untuk melayani kemanjaan kita kayak gitu. Mungkin saat kita SMP kayak gitu, kita tinggal pahmah bla 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 kayak gitu diturutin. Cuman sadar nggak sadar, dunia ini nggak ada waktu buat melayani manjanya kita. Ketika kita udah masuk kuliah, kita itu secara nggak langsung udah dilatih untuk bertanggung jawab kayak gini. Jadi emang mungkin adik-adik mungkin masih bisa mengingat saja sih, tapi untuk masalah meresapinya emang butuh waktu. Sama halnya ketika dulu hantam rata, masih itu ngomong hantam rata ya saya cuma nginget-nginget aja. Cuman hingga akhirnya saya meresapinya dengan konteks yang versi saya gitu loh. Oh, ketika saya hantam rata ya nggak ada salahnya saya mencoba kayak gitu. Mungkin kalau saya kayak gitu, sadar nggak sadar dunia nggak punya waktu untuk melayani kemanjaanmu. Itu aja. Diinget-inget dulu aja katanya. Nanti kalau udah mulai gede, ini omongannya Mas Lintang, nah versinya kalian kayak gimana? Ya, karena mungkin kalau saya boleh menambahi, karena kemanjaan itu sebenarnya adalah fata morgana. Ya mungkin nggak ada, kemanjaan itu nggak ada ya. Betul, itu hanya halusinasi gitu loh, hanya halusinasi. Paling tidak kan gini, misalkan Pak, Bu, beliin es, ya. Kita merengek itu kan juga sebagai sebuah usaha. Betul. Kurang lebih seperti itu, ya. Kayak gitu. Jadi usaha atau kegigihan dalam meraih sesuatu itu sangat diperlukan. Nggak ada istilahnya manja-manja itu sebagai fata morgana atau halusinasi saja. Betul. Anak-anak kita nggak ada yang manja kok. Oh jelas dong, jelas. Jelas itu. Yo Mbak Ayu. Oke. Untuk dari aku. Google. Aku running Google. Oke. Dari aku pesan dari aku tetap terus. Ini lagi ngomong. Oke. Kalau dari aku tetap terus melangkah tanpa adanya keraguan untuk meraih keberhasilan. Wela. Tanpa ada keraguan untuk meraih keberhasilan, berarti yang penting yakin pasti sukses. Penting yakin. Begitu ya. Wah, itu bahasa lain dari hantam rata itu ya. Penting yakin. Ya, penting yakin. Ya, adik-adik. Oke, kalau gitu Mas Lintang dan Mbak Ayu, terima kasih untuk obrolan kita yang sudah tadi hampir 1 jam ini ya, hampir 1 jam ini atau bahkan mungkin lebih yang kita lakukan. Semoga nanti obrolan sederhana ini memberikan pandangan baru pada anak-anak khususnya siswa SMP Bobri 3 Yogyakarta dalam menapaki masa depannya, khususnya nanti selama pembelajaran di SMP Bobri 3, bahwa yakini Bapak Ibu guru itu membimbing, mendampingi siswa itu dengan sepenuh hati, dengan rasa kekeluargaan, dengan segala hal yang terbaik diberikan untuk kemajuan dan kebaikan anak-anak. Kemudian yakini bahwa setiap usaha yang kalian lakukan untuk meraih cita-cita itu pasti ada jalan dan pasti memberikan yang terbaik. Selama kalian yakin, selama kalian pede, selama kalian mengembangkan apa yang menjadi kemampuan kalian. Dan yang terpenting adalah bimbingan dan support orang tua itu harus. Itu penting karena orang tua dan keluarga itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Ya, yang disampaikan orang tua dan keluarga itu pasti yang terbaik. Oke, terima kasih Mbak Ayu dan Mas Lintang. Nanti mungkin dalam kelas inspirasi ini akan disambung dengan video-video lain yang merupakan rekaman dari alumni-alumni SMP Bobri 3 Yogyakarta yang lainnya. Jadi nanti setelah video ini mungkin akan dilanjutkan video yang lainnya. Oke, terima kasih juga Mas Ito sudah diundang kita berdua di Boga Show. Pokoknya ya besok lah, ya mungkin beberapa waktu ke depan kita akan ada channel kayak gitu. Kita bikin podcast lah. Siap. Sama yang lainnya nanti. Siap. Ya. Yang jelas semoga obrolan kita bermanfaat buat adik-adik lah ya. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Lintang, Mbak Ayu, Mas Lintang, sebagai pengusaha Najul dan Mbak Ayu selebgram. Video klip terakhir itu dari Ndarboy ya. Oh iya dong. Oh ya, Hayeng ya. Adik-adik semuanya di channelnya Ndarboy Gang we. Wah, judulnya apa Mbak Ayu?
pesan Judulnya- Nasgil sambil nonton Barboy. Mendung tanpa udan. Apa? Mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan, berarti mau mendung tok. Ora udan ora apa-apa. Heeh. Oke. Kanan aku kiri. Yo, siap. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ayu Mas Terima kasih. Lintang. Sehat Terima kasih. semuanya. Salam untuk Bapak Ibu, untuk keluarga di rumah. Siap Mas, Sehat. sama-sama. Tetap prokes ya. Ya, sama sehat-sehat selalu di tengah-tengah masa pandemi ini. Oke? Oke, terima kasih. Terima kasih, Terima dadah. kasih, dadah.